Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendistribusian Darah dari Jayapura ke Timika. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu Mahendra Berliana, Lea Cantika Tania Kirana, Putri Ami Faiz Nurnihaya, Indigo Rama Kalpataru, Syifa Intan, dan Sadam Chandra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang pertama ada Transportation and Geography. Nah, letak geografi Papua sendiri meliputi luas wilayah sebesar 420.540 km dengan curah hujan mencapai 1.800 sampai 3.000 mm dengan suhu udara 19 sampai 28 Celcius dan kelembapan sebesar 80%. Kota Jayapura terletak di antara 137 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 1 derajat sampai 3 derajat lintang selatan. Kota Jayapura memiliki luas 940 km persegi dan merupakan wilayah terkecil dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Papua. Kota Jayapura terbagi menjadi 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Kabupaten Mimika beribu kota di kota Timika yang terletak antara 131 derajat sampai 130 derajat bujur timur dan 4 derajat sampai 5 derajat lintang selatan yang memiliki luas sebesar 11.592 km atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Nah, pada case yang kita gunakan tempat asal pendistribusian darah yaitu dari Jayapura dan tempat tujuannya yaitu Timika. Nah, alur transportasinya sendiri yaitu melalui transportasi udara di Bandara Udara Internasional Dortmund Hio dan ke Bandara Internasional Moses Kilangin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada transportasi dan struktur tata ruang. Jalur transportasi udara dan darat, alur pengiriman distribusi darah. Yang pertama ada di PMI RS Abepura yang menuju ke RSUD Timika. Oke, yang pertama dari PMI RS Abepura menuju ke Bandar Udara Internasional Dortmund Railway menggunakan mobil pengangkut darah dari PMI RS Abepura. Selanjutnya dari Bandar Udara Internasional Railway menuju ke Bandar Udara Internasional Moses Kilangin Timika. Dari Bandar Udara Internasional Moses Kilangin Timika itu diangkut menggunakan mobil darah dari RSUD Timika. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transportasi dan ekonomi. Penggunaan transportasi udara tergolong mahal dibandingkan menggunakan transportasi lain. Tetapi untuk mengirim darah yang mempunyai batas waktu, transportasi udara menjadi pilihan terbaik dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan transportasi udara adalah darah akan cepat sampai dan masih dalam keadaan yang bagus. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian transportasi dan juga masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai risiko terjadinya penularan penyakit, baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun lingkungan sekitarnya. Boleh di next. Kemudian di sini ada biaya transportasi, yaitu variabel yang digunakan dalam perhitungan biaya transportasi meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dihitung dan tidak dapat berubah.
Biaya tetap meliputi pajak kendaraan, asuransi kecelakaan, dan juga uji fisik kendaraan. Sedangkan biaya tidak tetap dibagi menjadi 5 bagian, yaitu biaya ban, biaya bahan bakar, biaya perawatan, biaya tenaga kerja, dan juga total biaya variabel. Menurut Mark Berwick and Mofaruk 2003. Adapun biaya operasional kendaraan atau BOK merupakan penjumlahan dari biaya bahan bakar, biaya pelumas mesin, biaya ban, biaya perawatan, biaya depresiasi, suku bunga, biaya asuransi, upah sopir, dan juga overhead yang masing-masing dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan. Wah, next. Selanjutnya adalah transportasi dan energi. Aktivitas manusia tergantung pada penggunaan beberapa bentuk dan sumber energi untuk melakukan pekerjaan. Semakin banyak sumber energi yang tersedia dan terjangkau, semakin banyak kemampuan dan peluang yang dapat dimobilisasi. Kandungan energi dari sumber energi adalah energi yang tersedia per satuan berat atau volume. Tapi tantangannya adalah mengekstraksi dan menggunakan energi ini secara efektif. Dalam kasus ini, pengiriman dan distribusi stok darah dari Jayapura ke Timika menggunakan transportasi udara. Pengiriman menggunakan transportasi udara ini pun tentunya memerlukan bahan bakar sebagai energi BBM dengan jenis Afgas. Sementara pengiriman menggunakan transportasi darat menggunakan energi BBM jenis bensin maupun solar. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan transportasi dan lingkungan. Pengiriman stok darah menggunakan transportasi udara dan darat dari Jayapura menuju Timika tentu berdampak bagi lingkungan sekitar. Berikut dampak dari penggunaan transportasi. Yang pertama, kualitas udara dengan menggunakan transportasi seperti transportasi udara dan darat untuk pengiriman barang dapat menghasilkan polusi yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar, menghasilkan karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Yang kedua ada pengalihan lahan. Dengan pembangunan jalan di Papua tersebut perlu dilakukan pengalihan lahan untuk dibuat jalan yang melewati hutan, kebun, atau pemukiman warga setempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Chapter 5, Transportation Modes Modal Shift. Penggunaan moda persaingan yang melibatkan keunggulan komparatif menggunakan mode tertentu atau kombinasi. Akan tetapi, jarak tetap menjadi penentu utama. Tidak hanya jarak yang menjadi penentu, adapun biaya, kecepatan, dan keamanan, dan hal lainnya yang menjadi faktor penentu bagi pengiriman darah dari Jayapura ke Timika. Dalam pendistribusian darah ini menggunakan dua jenis moda transportasi yang berbeda, yaitu moda udara dan moda darat. Supply chain. Dengan PMI yang menjadi distributornya, stok darah yang terdesentralisasi di Jayapura dan sekitarnya akan terpenuhi. Karena supplier stok darah yang terbatas dan minat pendonor yang minim dibutuhkan bagi masyarakat berkontribusi dalam hal ini. Yang kedua, PMI akan menerapkan sistem logistik pendistribusian darah yang desentralisasi di Papua akan dapat memenuhi kebutuhan stok darah bagi Jayapura dan daerah sekitarnya. Next. Selanjutnya yaitu modal shift, yaitu modal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian darah dari Jayapura ke Timika. Proses pengiriman darah ini membutuhkan biaya transportasi yang besar dengan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas dan jaringan transportasi yang belum bervariasi. Pendistribusian darah dari Jayapura ke Timika cukup memakan biaya transportasi yang tinggi. Selain dikarenakan infrastruktur daratan Papua, darah hanya bertahan di waktu perjalanan maksimal 24 jam, sehingga harus memastikan jenis transportasi yang bisa digunakan. Selain biaya pendistribusian, juga dibutuhkan biaya pengadaan transportasi mobil dan pesawat untuk pendistribusian darah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.